Bapak Ibu yang kekasih, kita masuk dalam ibadah keluarga dalam rangka di bulan Darkas di hari Rabu ini pada tanggal 16 Juni. Sebelum itu kita akan membaca firman Tuhan untuk mengawasi pertemuan di dalam ibadah ini. Tapi sebelum kita membacanya, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kebenaran firman-Mu menghilangkan berbagai keraguan yang selama ini menghalangi kami untuk menjalani keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Oleh karena itu, karuniakanlah Roh Kudus-Mu di dalam kami mendengar, merenungkan, dan mengerti serta melakukan firman-Mu dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri. Kita akan membaca Yesaya 58. Yesaya 58 ayatnya yang ke-13 dan yang ke-14. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu. Menghormati hari Sabat. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu, dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi engkau dari milik pusaka Yakub, Bapak leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari Sabat adalah sebagai hari Tuhan bagi orang Yahudi. Dan ini biasanya dilaksanakan setiap hari Sabtu. Sedangkan kekristenan kita mengubahnya Sabat Yahudi dari hari Sabtu ke hari Minggu. Dasar pemindahan dari hari Sabtu ke Minggu itu diambil sebagai hari peribadahan bagi umat percaya adalah dari hal kebangkitan Yesus Kristus yang Bapak Ibu bisa baca dalam Matius 28 ayat 1 hingga yang ke-6. Di dalamnya ada rasa sukacita, ada rasa syukur, dan sikap hormat. Itu yang harus menyertai langkah-langkah kita sebagai orang percaya untuk memenuhi panggilan kita beribadah. Akan tetapi, Bapak Ibu yang kekasih, sikap hati yang demikian itu masihkah melekat dalam gerak langkah kita beribadah pada Tuhan? Atau ibadah yang kita lakukan itu hanyalah sebagai rutinitas saja? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Perayaan Sabat dalam perikop bacaan kita, Yesaya ini tidaklah didasari oleh perasaan yang menghormati Tuhan
Sementara Tuhan menghendaki agar umat mereka menguduskan hari tersebut. Ketaatan mereka melaksanakan Sabat lebih dimotivasi sebagai suatu kewajiban yang di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk mencapai kesenangan atau kepuasan pribadi. Dan kepuasan pribadi itu adalah mereka yang di kalangan atas di saat itu, yaitu kaum ahli Taurat, kaum Farisi, dan umat-umat yang merasa berlebihan. Sikap itulah yang melenceng dari arti sahabat yang ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Tirto Yesaya dalam firman-Nya tampil mengkritik sekaligus mengarahkan bagaimana cara yang benar di dalam melaksanakan Sabat. Sehingga dengan cara yang benar itu mereka akan memperoleh berkat dari Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memaknai ibadah kita yang dalam judul perikopnya motivasi beribadah ini secara tetap yang kita lakukan dengan motivasi yang benar akan menjadi kesukaan bagi Tuhan kalau itu kita lakukan dalam ibadah kita, dan pastinya mendatangkan berkat bagi kita yang melakukannya. Ibadah yang kita lakukan jangan diwarnai sebagai suatu rutinitas, melainkan harus dilakukan dengan rasa ungkapan syukur, rasa sukacita, hormat, dan wujud mengasihi Tuhan yang memberi kehidupan bagi kita, dan kita lakukan itu semua di dalam ketulusan hati kita. Firman Tuhan katakan bahwa berkat-Nya akan diberikan kepada setiap orang yang melakukan peribadahan yang benar, baik itu ritual maupun aktual, yaitu di dalamnya mengasihi sesama umat, terlebih mereka yang menderita. Dan Tuhan di dalam Yesus Kristus akan memberikan tuntunan dan kekuatan pada umat yang dengan kesungguhan melakukan kehendak-Nya, sehingga hubungan kita dengan Tuhan pastinya akan berjalan lancar, tidak terhalang. Janji dan berkat Tuhan yang telah digenapi, yaitu pembimbingan, pertolongan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan umat, dan berkat itu akan dialami oleh setiap umat yang memiliki kesungguhan untuk mengutamakan dan mengasihi Tuhan serta mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Dan itulah yang harus kita lakukan di dalam ritual ibadah kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya ibadah juga memperbaharui gerak kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam ruang-ruang kehidupan di tengah-tengah ciptaannya. Itulah ibadah yang berkenan bagi Tuhan, yang akan membawa kita mengalami berkat-Nya. Oleh karena itu, betul yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 12 ayatnya yang ke-1, yang dikatakan, karena itu saudara-saudara, untuk kemurahan Allah akan menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dan itulah Bapak Ibu yang kekasih, maka dengan demikian kita akan selalu diberkati oleh Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan selalu memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai sejahtera di
di dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita boleh berlimpah-limpah dalam pengharapan dan hidup dalam penyertaan Tuhan. Sehingga itulah yang membuat kita untuk melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang baik, ibadah yang betul-betul yang dikehendaki oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus.